Anies minta relawan untuk kerja keras. Lawan mempunyai sumber daya untuk menang. Jadi apakah pesan yang dimaksud Anies adalah mengajak relawannya untuk memperkuat politik identitas? Tuliskan komentar Anda. Calon presiden yang sejauh ini diusung oleh Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini menyebut lawan yang dihadapi memiliki kekuatan yang besar. Di saat Anies yang belum jelas mendapatkan tiket untuk maju sebagai capres, di sisi yang lain Ganjar Pranowo sibuk memilih cawapres yang ideal. Nama Erick Thohir disebut oleh Presiden Jokowi sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Apakah Anies panik Ganjar dipilih menjadi capres? Semua akan kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan komentar Anda tentang pencapresan Ganjar. Anies Baswedan menyampaikan pesan kepada para relawannya untuk mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghadapi pemilu 2024. Kita semua tahu pendukung Anies ini dari kalangan ex-Napiter, Khilafah, Kadrun, FPI, dan kelompok HTI. Jadi apakah pesan yang dimaksud Anies adalah mengajak relawannya untuk memperkuat politik identitas? Tuliskan komentar Anda. Calon presiden yang sejauh ini diusung oleh Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini menyebut lawan yang dihadapi memiliki kekuatan yang besar. Anies mengatakan satu hal yang ingin dia garis bawahi, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan, begitu kata Anies. Lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi, begitu katanya. Dan lawan yang kita akan hadapi adalah lawan yang besar, yang memiliki sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan sebuah kompetisi. Saya pikir sumber daya Anies juga tidak kalah hebatnya. Soalnya dia kemana-mana berkampanye menggunakan jet pribadi. Bayangkan, biaya jet pribadi sudah berapa sekali jalan. Lebih lanjut, perjuangan yang akan kita jalani ke depan adalah perjuangan yang tidak sederhana. Tapi sebesar apapun tantangan, bila kita mulai dengan niat yang baik, kita jalani bersama orang-orang yang baik, dijalankan dengan cara yang baik, maka kita akan sampai ke tujuan yang kita cita-citakan, begitu katanya. Untuk itu, Anies meminta para relawannya untuk bekerja ekstra keras. Dia juga meminta relawannya untuk turun ke lapangan menyerap aspirasi. Anies mengatakan, ingat, pertolongan Allah hanya akan datang bila kita berjuang dengan dilandasi dengan niat yang bersih, niat yang baik, niat yang suci, menjaga langkah-langkah perjuangan dengan cara-cara bermartabat. Saya setuju dengan pendapat Anies. Menurut kalian, apakah Anies dilandasi dengan niat yang bersih? Anies pernah berjanji tidak akan mencalonkan diri jika Prabowo ingin maju sebagai capres. Tapi ini semua dikhianati demi ambisi politik Anies Baswedan. Apakah itu bisa disebut dengan niat yang bersih? Menurut kalian bagaimana? Di saat Anies yang belum jelas mendapatkan tiket untuk maju sebagai capres, di sisi yang lain Ganjar Pranowo sibuk memilih cawapres yang ideal. Nama Erick Thohir disebut oleh Presiden Jokowi sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Gerakan Pemuda Ansor menilai jika Erick Thohir cawapres Ganjar, maka akan menjadi pasangan yang ideal. Menurut kalian bagaimana? Apakah Erick Thohir merupakan pasangan yang ideal dengan Ganjar? Erick Thohir juga merupakan kader Banser. Rekam jejaknya selama ini sudah terbukti dan tak perlu diragukan lagi. Potensi dan keunggulan inilah yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia di tengah tantangan saat ini. Gus Yakut mengatakan dia sangat meyakini jika beliau maju bersama Pak Ganjar maka jadi pasangan yang ideal karena ada chemistry dan bisa saling melengkapi. Gus Yakut menilai Erick Thohir memiliki pengalaman melimpah dan baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Erick Thohir dinilai bisa mengemban tugas negara dengan sangat baik. Yakut mengatakan Erick Thohir memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah sebagai pemimpin muda yang menoreh banyak prestasi baik di level nasional maupun internasional. Tak hanya itu, penguasaan Erick Thohir di bidang ekonomi, tambah Yakut, tak usah diragukan lagi. Bahkan selama memimpin BUMN, Erick Thohir banyak membuat terobosan berani
seperti holdingisasi perusahaan milik negara dan menutup BUMN yang merugikan negara. Kita semua bisa merasakan BUMN sekarang makin sehat. Cara kerja berani melakukan terobosan besar inilah yang dibutuhkan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi ke depan yang kian besar seperti ancaman resesi, dampak pandemi, efek perang, dan sebagainya. Di bidang olahraga, Erick Thohir juga mumpuni. Sosok lain yang dipuji Gus Yakut adalah tokoh-tokoh seperti Mahfud MD hingga Ridwan Kamil. Beliau-beliau politisi yang matang juga berpengalaman di pemerintahan. Tokoh terakhir adalah Sandiaga Uno, juga ahli di bidang ekonomi dan taktis. Demikian juga Pak Mahfud, sosok pemimpin senior, berani dan bersih. Gus Yakut berharap Pilpres 2024 melahirkan pimpinan bangsa yang berkualitas, bervisi luas dan tangguh. Yakut yakin Indonesia bisa maju karena memiliki banyak stok pemimpin berkualitas. Jadi di sini Gus Yakut tidak mengatakan Anies berpasangan dengan Ganjar. Apakah Gus Yakut tidak menganggap Anies sebagai pemimpin yang berkualitas, bervisi luas dan tangguh? Jika Gus Yakut merasa Anies adalah pemimpin yang berkualitas, mungkin Anies akan dibilang sebagai pasangan yang pantas untuk Ganjar, tapi sama sekali tidak dimention. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah Anies pantas untuk berpasangan dengan Ganjar? Dan kemungkinan besar Anies pun tidak akan mendapatkan tiket maju sebagai capres. Begitu saja opini saya kali ini. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.